Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Sadam Husain SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Kristi Purijinanti dengan akhiran NIM 019. Saya Febiana Lestari dengan akhiran NIM 020. Saya Siti Hanum Rizky Utami dengan akhiran NIM 077. Saya Kuratu Ayunina dengan akhiran NIM 080. Saya Khalifatul Julianti dengan akhiran NIM 083. Baik, untuk selanjutnya ke sesi diskusi. Yang pertama, menurut kalian, kesulitan apa yang dihadapi remaja dalam usaha menyesuaikan diri terhadap kehidupan masyarakat luas? Mengapa mereka membentuk kelompok-kelompok remaja? Silakan, apa ada yang ingin mengungkapkan tanggapan terlebih dahulu? Baik, izin menjawab. Untuk menurut saya sendiri, untuk kesulitan yang dihadapi remaja untuk menyesuaikan diri pada kehidupan masyarakat, yakni dari pengalaman remaja sendiri dan dari kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, untuk pengalaman remaja sendiri, dalam pengalaman tersebut pasti remaja akan dapat mengalami sebuah kegagalan. Nah, kegagalan tersebut dapat mempengaruhi keadaan psikis dari seorang remaja. Jadi, ketika keadaan psikis tersebut terganggu, maka remaja tersebut enggan atau merasa tidak pantas untuk terjun ke kehidupan masyarakat. Nah, untuk kebudayaan masyarakat sendiri, nah hal ini kita kan tahu kalau remaja itu pasti menganggap kebudayaan dari masyarakat ini itu kuno, sehingga mereka enggan atau tidak serta ikut andil dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kebudayaan paten. Dan contohnya saja bisa kita lihat kalau kebudayaan sekarang ini di negeri kita semakin hari semakin menghilang. Dari beberapa kesulitan yang dialami remaja untuk menyesuaikan diri di kehidupan masyarakat ini, akibat dari ini mereka akan membentuk sekelompok remaja yang mereka mencari orang-orang yang mungkin senasib, sefrekuensi, sehingga akan menghidupkan warna pada kehidupannya, atau untuk mencari tujuan hidup yang benar-benar sama, sehingga terbentuklah kelompok masyarakat yang ada di masyarakat kita. Mungkin itu jawaban dari saya. Untuk teman-teman lain bisa menambahkan. Baik, izin menambahkan ya. Saya setuju dengan pendapatnya Kristi Puri dan saya ingin menambahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi remaja, yaitu salah satunya adalah remaja dituntut dapat menyesuaikan diri. Namun yang terjadi kebanyakan malah adanya ketidakadilan seperti masyarakat itu orang dewasa seringkali menganggap remeh tanggapan atau opini-opini kalangan remaja, sehingga hal tersebut membuat remaja merasa jengkel dan enggan berbaur dengan masyarakat tersebut. Oleh karena hal itu, seperti yang dikatakan Kristi Puri tadi, remaja-remaja tersebut mencari remaja-remaja lain yang sependapat dengannya, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok remaja. Itu saja, mungkin ada tanggapan lain. Baik, izin menambahkan. Di sini saya juga setuju sama Puri dan Feby. Menurut saya, kesulitan yang dihadapi dalam remaja dalam usaha menyesuaikan diri terhadap masyarakat luas itu, dia harus beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran masyarakat yang belum bisa mereka pahami atau mengerti gitu. Sehingga remaja itu sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, terutama yang bukan seusia mereka. Di antara persoalan terpenting yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, itu terutama dengan orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja juga sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologi dan sosial dalam keluarga juga.
Baik, itu tanggapan dari saya. Apa ada tanggapan lain? Baik, saya ingin menambahkan, saya sependapat dengan pendapat sebelumnya, cuman saya sedikit ingin menambahkan, menurut saya itu remaja yang memasuki kehidupan bermasyarakat tuh kebanyakan memang akan menghadapi masalah dalam penyelesaian diri. Kemudian mungkin hal-hal yang mempengaruhi itu salah satunya itu pola asuh orang tua, kedekatan orang tua terhadap remaja tersebut. Nah, dari pola asuh orang tua tersebut itu membentuk disiplin orang tua, disiplin anak terhadap orang tua dan lingkungan sekitar, membentuk watak kepribadian yang nantinya akan memberikan nilai-nilai bagi anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kesulitan dari remajanya berarti itu merupakan pola asuh orang tua yang kurang tepat. Seperti itu. Dan kemudian terbentuknya kelompok-kelompok remaja itu karena mereka merasa memiliki latar belakang sosial, sekolah daerah yang sama, dan kemudian dengan terbentuknya kelompok-kelompok tersebut, itu juga termasuk salah satu wadah penyesuaian remaja dengan lingkungan masyarakat. Seperti itu. Apakah ada yang ditambahkan? Baik, saya izin menambahkan ya. Benar kata teman-teman tadi, saya juga sependapat bahwa pada masa remaja itu akan muncul permasalahan-permasalahan dalam menyesuaikan diri pada masyarakat luas. Mengapa? Karena dalam masa perkembangannya itu, pribadi dari para remaja mengalami banyak masalah dibandingkan pada masa sebelumnya, di mana pada masa anak-anak cukup tenang dan bahagia. Sedangkan dalam masa pertumbuhannya, seorang remaja itu bisa mengalami ketegangan batin. Mengapa? Karena mereka yang masih remaja dianggap belum mengerti apa-apa dibandingkan mereka yang sudah dewasa. Sehingga kita sebagai seorang remaja terkadang sulit untuk berbaur atau mengubah pikiran masyarakat yang telah membudidaya. Sehingga seringkali dalam masa penyesuaian diri, ia mengalami rasa resah, kecewa, bahkan sampai kebencian dan keputusasaan. Mengapa para remaja ini membentuk kelompok-kelompok? Karena mereka yang tidak sepemikiran dengan masyarakat luas dan mereka sering diremehkan pemikirannya, maka para remaja itu akan mencari seseorang yang sefrekuensi atau sepemikiran. Jadi, yaitu pada kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya ini merupakan lingkungan sosial pertama, di mana remaja belajar untuk hidup bersama orang lain yang bukan keluarganya. Oleh karena itu, remaja dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dan bertingkah laku sesuai dengan norma dalam kelompoknya. Maka hal ini bisa menyebabkan mengapa remaja itu cenderung membentuk kelompok dengan perilaku yang sama, yaitu kelompok-kelompok remaja. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin itu diskusi dari kelompok 5 pada pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan kedua, menurut kalian bagaimana mengenali bakat seseorang yang bukan melalui tes bakat? Kemudian apa bakat Anda dan jelaskan mengapa Anda menyebut jenis bakat itu. Dari teman-teman ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Baik, izin menyampaikan pendapat ya. Menurut saya, cara mengenali bakat seseorang tanpa tes bakat itu, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengetahui hal yang kita suka. Mengapa? Karena tidak mudah untuk menentukan hal yang kita suka. Karena kita itu kadang-kadang tidak hanya suka pada satu hal. Jika kita suka dan kita mahir melakukannya, sehingga kita akan berkeinginan untuk melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Dan jika itu memang positif, maka itu bisa menjadi bakat kita. Yang kedua, yaitu dengan mengamati hobi. Mengapa? Karena hobi ini akan membuat kita semakin terlatih. Dengan hobi kita akan meluangkan waktu kita untuk memperdalam sesuatu. Dari situ, kita bisa mengenali bakat kita. Yang ketiga, yaitu mencari pengalaman atau mencari banyak pengalaman. Mengapa? Karena terkadang manusia itu tidak pernah mengetahui apakah aktivitas yang dilakukannya itu merupakan suatu bakat yang bahkan belum pernah terpikirkan. Maka dari itu kita harus menggali banyak-banyak pengalaman untuk mengetahui bakat di dalam diri kita.
Yang keempat yaitu dengan mencari nilai plus dalam diri kita. Bagaimanakah caranya? Itu bisa kita lakukan dengan kita mempunyai rasa percaya diri. Karena dengan rasa percaya diri, kita akan bersyukur atas diri kita dan kita akan mengetahui nilai positif atau nilai plus dalam diri kita. Untuk bakat yang saya miliki, mungkin masak ya. Mengapa? Karena di keluarga saya, ketika saya masak itu pasti banyak yang suka. Dan saya suka mencoba-coba hal baru sehingga bisa membuat resep baru dan itu dinikmati oleh keluarga saya dan orang lain. Jadi menurut saya itu nilai plus dalam diri saya. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Ya, saya izin menanggapi ya. Saya juga sependapat dengan pendapat sebelumnya, yaitu bisa mengamati dari hobi-hobi kita. Mungkin kita tidak hanya memiliki satu hobi ya. Nah, dari situ kita dapat mengamati hobi apa yang paling menonjol dari diri kita. Kemudian bisa juga kita bisa mengamati dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Dari situ apa dari diri kita yang paling menonjol dari situ. Mungkin kemudian itu bisa disimpulkan bakat. Kemudian juga bisa dilihat dari mungkin jika pada suatu sekolah itu bisa dilihat pada ekstrakurikuler. Bisa mengikuti ekstrakurikuler pada sekolah yang nantinya lagi-lagi di situ kita melihat sesuatu yang paling menonjol dari diri kita yang nantinya itu mungkin merupakan bakat kita. Kemudian apa bakat saya? Mungkin dari hal yang saya amati itu bakat saya adalah menggambar. Pertama itu saya amati mengapa saya simpulkan itu sebagai bakat, karena dari awal saya mengamati hobi saya itu menggambar, kemudian saya juga suka mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan menggambar, desain, dan lain sebagainya. Kemudian saya bisa menyimpulkan itu sebagai bakat saya. Sekian, mungkin ada yang menambahkan? Baik, izin menambahkan. Kalau menurut saya, bagaimana mengenali bakat seseorang itu bisa dilihat dari ketertarikan seseorang tersebut terhadap suatu hal tertentu. Kemudian kita lihat seseorang itu sangat tekun dan kontinu gitu untuk melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya, dari melakukan hal-hal tersebut terlihat suatu pencapaian atau hasil yang didapatkan dari kegiatan yang ia tekuni tersebut. Kemudian untuk bakat saya merasa saya mempunyai bakat di bidang tata rias atau make up. Karena awalnya itu saya kayak senang gitu terhadap make up gitu dan kemudian saya kayak coba-coba untuk make upin teman atau keluarga, ternyata banyak yang suka. Terus saya juga akhirnya teman-teman saya meminta saya untuk make upin dia saat perpisahan atau saat foto-foto gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan? Baik, izin masuk. Sepertinya untuk mengenali bakat seseorang tanpa melalui tes itu sudah disebutkan teman-teman semuanya ya. Saya hanya ingin menambahkan saja tentang mengamati hobi ya. Kan hobi itu seseorang yang menyukai hal-hal tertentu. Nah, ketika seseorang tersebut tertarik pada sesuatu, maka seseorang tersebut ingin mencari tahu dan ingin menguasai hal tersebut. Jadi dapat dikatakan semisal ada seseorang yang hobi bermain sepak bola. Nah, orang tersebut maka dia ingin menguasai permainan sepak bola tersebut sehingga dia akan mahir dan terbentuklah bakat tersebut. Untuk bakat saya sendiri, saya itu berbakat
dalam lari maraton. Karena kenapa saya menyebut itu bakat? Karena tidak semua orang itu dapat kuat dalam lari maraton, dan saya pernah menjuarai lomba maraton dalam masa sekolah di SMP dulu. Mungkin itu pendapat dari saya. Untuk yang lain bisa menanggapi. Baik, untuk pendapat dari saya juga sependapat dengan teman-teman bahwa untuk melihat bakat dari seseorang yaitu bisa dari pengalaman. Nah, dengan pengalaman ini kan kita tahu kalau kita dapat melihat kemampuan seseorang tersebut. Jadi, kita dapat mengatakan kemampuan yang dimiliki orang tersebut bisa dikatakan bakat seseorang tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu dari kebiasaannya. Nah, untuk dilihat dari kebiasaan, jadi ketika seseorang melakukan kebiasaan secara berulang-ulang atau melakukan kebiasaan tersebut dengan mahirnya, bisa kebiasaan tersebut bisa dikatakan sebagai bakat juga. Untuk bakat saya sendiri yaitu bermain badminton. Tadi kan sudah disebutkan kalau bakat itu dari hobi dan juga dari pengalaman, dari ekstrakurikuler juga. Nah, untuk ekstrakurikuler itu saya juga mengikuti ekstrakurikuler badminton di jenjang SMP dan SMA. Jadi untuk kegiatan bermain badminton ini bisa saya katakan bakat yang bisa saya miliki, dan tidak semua orang juga dapat melakukan bermain badminton ini dengan baik. Ya, meskipun saya nggak sejago atlet di luar sana, tapi saya mampu melakukannya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Dari teman-teman semua ada yang ingin menanggapi lagi atau sudah bisa dipahami semua? Mungkin sudah cukup. Oke, untuk diskusi tugas kali ini sudah selesai. Terima kasih pada teman-teman yang sudah berdiskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.